nama Farida Latifah. Kalian bisa memanggilku dengan Latifah. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Penasaran dengan kehidupanku? Yuk kita simak. Saya hidup di keluarga yang sangat kecukupan, tidak mewah tetapi sangat sederhana. Saya juga memiliki 2 adik laki-laki yang masih bersekolah, masing-masing kelas 3 SMA dan 3 SD. Sebelum kuliah, saya mengikuti pelatihan untuk melatih keterampilan saya di BPPLK Semarang mengambil jurusan menjahit selama 3 bulan. Kemudian saya melanjutkan kuliah dan alhamdulillah diterima di Universitas Negeri Semarang. Saya mengambil jurusan pendidikan akuntansi 2019. Di dunia perkuliahan saya juga mencoba berorganisasi. Di antaranya saya mengikuti organisasi rohani Islam di tingkat fakultas sebagai anggota Departemen Sosial Masyarakat dan organisasi PAK-PT IPNI PPNU tingkat universitas sebagai anggota pers dan jurnalistik. Sebelumnya di rumah saya juga mengikuti beberapa organisasi, yaitu organisasi remaja masjid sebagai anggota Anissa dan organisasi IPNI PPNU Kelurahan Banjardowo sebagai sekretaris. Dalam dunia perkuliahan, saya juga mencoba menyelami beberapa kepanitiaan untuk melatih skill saya, yaitu panitia lomba dai antara SD yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi sebagai si perkap dan panitia ospek tingkat fakultas sebagai si media. Pemuda sering dikaitkan dengan penerus masa depan bangsa Indonesia. Bagi saya, pemuda sangatlah berpengaruh untuk menentukan masa depan bangsa ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Begitulah ucapan pendiri bangsa kita akan peran penting pemuda sebagai masa depan sebuah bangsa. Itulah ungkapan Bung Karno mengenai pemuda. Bagi saya, pemuda itu sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemudanya. Namun lihatlah pemuda milenial pada saat ini. Mereka sering bermalas-malasan, membuang-buang waktu, dan berperilaku buruk yang selalu menyimpang norma dan etika. Pemuda seharusnya sadar akan masa depan mereka. Pemuda harusnya memiliki sikap yang patut dicontoh, etika moral sesuai budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah. Belajar sungguh-sungguh agar masa depan mereka cerah sehingga dapat membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi dan dapat membanggakan atau mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Pendidikan formal, pendidikan karakter juga sangat baik diterapkan di sekolah. Apa gunanya pengetahuan tinggi jika kita tidak memiliki etika dan moral yang baik? Jika ingin maju, bangsa harus memiliki pengetahuan tinggi diikuti dengan perilaku etika dan moral yang baik, sehingga suatu bangsa dapat dikenal dengan bangsa yang ramah, bukan bangsa yang arogan atau mementingkan kekayaan dan pengetahuan. Dengan etika moral yang baik, kita juga dapat bergaul dengan semua orang, bersikap santun, dan dapat disenangi semua orang. Jadi sebagai pemuda, marilah kita ubah kebiasaan kita, marilah kita manfaatkan waktu sebaik mungkin agar terciptanya suatu bangsa yang maju. Kalian tahu alasan saya mengikuti Youth Formation ini? Selain program yang diadakan untuk seluruh Indonesia, saya juga ingin menambah pengalaman baru, wawasan yang baru, serta relasi yang banyak. Apalagi program ini untuk seluruh Indonesia. Saya juga ingin belajar bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada saya nanti, walaupun tidak bertemu secara tatap muka, tapi walaupun via daring, semangatnya tetap ada dong. Juga ingin memperbaiki diri saya dalam hal soft skill dan juga sosial saya akan berguna nanti dalam masa depan yang akan datang. See you.